kasih Kristus. Di tahun 2022 ini, GKI Pondok Indah mulai menjalani kehidupan bergereja yang mengarah pada kerajaan Allah dengan menghidupi 4 kebajikan, yaitu daya lenting, agilitas, persahabatan, dan belas kasihan. Paskah tahun ini mengajak kita semua untuk memahami realitas kerapuhan kita dan merayakannya dalam virtu persahabatan. Pada bagian pertama, yaitu pada saat Rabu Abu, selama Minggu Prapaskah dan Sabtu Sepi, kita akan merenungkan realitas kerapuhan yang meliputi 3 hal. 1. Kerapuhan yang esensial, kematian, yaitu sebagai kerapuhan yang harus dirayakan. 2. Kerapuhan situasional, kerapuhan karena keadaan tertentu yang harus diatasi. Dan yang ketiga, kerapuhan patogenis, kerapuhan yang didorong oleh si jahat, sehingga membuat orang lain semakin rapuh, yang harus dilawan. 7 dosa maut inilah yang akan menjadi titik tekan perlawanan terhadap kerapuhan patogenis yang akan kita renungkan pada masa Prapaskah. Pada bagian kedua, yaitu pada saat Kamis Putih, Jumat Agung, dan sesudah Minggu Paskah sampai dengan Pentakosta, kita akan belajar bersama untuk menyahabati Allah, sesama, dan lingkungan dalam kerapuhan kita. Tema Paskah 2022 adalah Embrace, yang berarti merengkuh, merangkul, dan memeluk. Tema ini berangkat dari kesadaran persahabatan dalam kerapuhan. Kita mau menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Kematian Kristus telah merangkul dan menyelamatkan semua ciptaannya. Dalam kerapuhannya, yaitu kematiannya, itulah Yesus menyelamatkan dunia. Seringkali kita sebagai manusia menutupi kekurangan atau kelemahan kita. Ketika kita tidak menyadari atau bahkan menutupi kerapuhan yang ada dalam diri kita, maka mungkin saja luka tersebut bisa membuat kita menyakiti diri sendiri atau orang lain. Respon terbaik dalam kerapuhan adalah dengan menyadari dan merangkulnya, kemudian membawanya kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama, di mana sesama juga menjadi alat Allah menyahabati umatnya dalam kerapuhan itu. Mari kita rayakan GKI Pondok Indah sebagai gereja persahabatan dengan menjadi sahabat bagi sesama dan alam ciptaan Allah. Panitia Paskah mengundang kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Masa Raya Paskah 2022. Salam Inggris, Tuhan Yesus memberkati. Iya Bang, ini laporan kita tahun lalu, 2021. Dan saya dan teman-teman sebenarnya sudah coba untuk bicarakan, memprediksi jalannya tahun ini seperti apa. Dan kita sudah sepakat untuk mengajukan rencana kita tahun ini. Coba Abang lihat dulu deh. Gini ya, saya sudah baca dan saya sudah pelajari. Ini terlalu beresiko. Kalau kita teruskan, akan membahayakan masa depan dan nasib perusahaan kita. Ini menurut saya. Menurut saya lebih penting kalau kita pegang prinsip perusahaan Bang. Ingat dulu yang kita pernah bicarakan, kita mesti maju terus, pantang mundur. Jangan berhenti tengah jalan Bang. Kita mesti tetap maju nih kayak gini. Baiklah kalau gitu. Kalau Anda mau terus, saya mundur. Saya pulang sekarang. Bang, bicara baik-baik dulu lah Bang. Di, Ya, gimana kabar kakak lo? Udah sembuh belum? Masih direhab? Cie, perhatian banget loh sama kakak gue. Gue mah udah gak peduli, mau sembuh, kagak. Susah banget dibilangin dia itu. Capek gue. Ya, gue tahu sih lo sebel gara-gara dia gak bisa dibilangin. Tapi menurut lo dia butuh support gak sih? Ah, bodo amat lah. Setelah dia aja deh. Tuh gue ngomong juga gak pernah dengerin. Rasain tuh sekali-sekali. Biar tobat.
Pernahkah saudara berada dalam situasi yang seperti ini? Merasa begitu kesal dan melampiaskannya dengan amarah yang begitu besar? Atau mungkin saudara merasa mati rasa dan bodoh amat tentang suatu hal? Ternyata, emosi yang muncul saat ini ada kaitannya dengan trauma masa lalu loh. Kok bisa? Dan yang terpenting, bagaimana caranya kita bisa melampaui itu semua dan menjadi pribadi yang terus mengalami pemulihan di dalam Tuhan? Mari ikuti retreat The Survivor pada tanggal 5 dan 12 Maret 2022 dan alami indahnya keajaiban pemulihan di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Pernah dengar solitude nggak? Pernah dong, ya kan? Ya kan? Belum pernah. Oke, aku kasih tahu ya. Solitude adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Ibadah Alternatif. Solitude memberi ruang bagi kita untuk mengembangkan ragam spiritualitas kita. Iya, menurut Gary Thomas ada 9 ragam spiritualitas, yaitu naturalis, indrawi, tradisional, asketis, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplasi, dan intelektual. Nah, melalui Solitude, kita mencoba menggali ragam spiritualitas ini dengan berbagai metode. Ini yang pernah kita lakukan di dalam Solitude. Kita dengar apa kata mereka yang pernah mengikuti Solitude. Melalui Solitude, saya mengenal metode berdoa dengan manik-manik atau prayer beads. Prayer beads menolong saya untuk berdoa dengan lebih fokus dan sistematis. Saya mempersiapkan pokok-pokok doa saya. Sejumlah manik-manik ini menolong saya dapat berdoa untuk banyak orang. Saya mempersiapkan waktu khusus untuk berdoa, dan saya belajar untuk berdoa seperti sedang ngobrol dengan Tuhan. Saya senang dan bersyukur dapat mengenal metode ini, karena dengan metode ini, momen berdoa menjadi lebih bermakna bagi saya. Saya mengikuti Solitude sejak awal. Menurut saya, semua sesi Solitude itu menarik. Mungkin karena saya lahir dan dibesarkan di lingkungan Kristen yang konvensional. Dari kecil, saya diajarkan kalau berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tidak tahu bahwa ada cara berdoa lain sesuai dengan tipe spiritualitas masing-masing. Dari semuanya, saya paling terkesan dengan TC. Di usia saya yang menjelang 70 tahun ini, saya baru menyadari bahwa ternyata saya sangat menikmati cara berdoa yang khusyuk dan hening. Lagu-lagu TC mengiringi doa saya, membuat saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Shalom teman-teman semua, saya Melda dari Tangerang. Melalui kegiatan Solitude, saya menemukan cara baru untuk berdoa. Salah satunya dengan menggambar. Ternyata dengan menggambar, pada satu saat tertentu, saya bisa mengucap syukur kepada Allah. Dengan menggambar, saya bisa mengekspresikan perasaan saya kepada Allah. Dan dengan menggambar juga, iman saya semakin dikuatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, yuk ikutan lagi tanggal 9 Maret
23 Maret dan 6 April. Kita akan menggunakan media nafas dan journaling dalam merefleksikan kerapuhan kita dan pengalaman hidup bersama Tuhan. Yuk ikutan! Sahabat GKIPI yang dikasihi Allah, masa Raya Paskah diawali dengan masa Prapaskah. Dalam tradisi gereja, masa ini adalah masa pelatihan disiplin rohani dengan menahan diri dan berpantang. Lama waktunya adalah 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Karena hari Minggu dihayati sebagai Paskah kecil. Kalau bisa, perpantangan dan menahan diri ini dilanjutkan menjadi sebuah kebiasaan baik di kehidupan kita seterusnya. Gereja Perdana memandang penting hal ini. Bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi bisa saja berdisiplin membuang kebiasaan buruk, termasuk melatih diri dari 7 godaan maut yang akan kita bicarakan sepanjang masa Prapaskah, yaitu tidak marah, tidak iri, menjaga hawa nafsu, mengendalikan ketamakan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aksi puasa ini bukan hanya untuk diri sendiri. Kita bisa mengurangi sumber daya yang biasa kita gunakan dan mengumpulkannya untuk dapat dibagikan dengan sesama. Misalkan, kita berpantang makan daging. Uang yang biasa kita pakai untuk membeli daging, kita kumpulkan dan kita pakai untuk menolong sesama. Bagi saudara-saudara yang ingin berbagi melalui gereja, saudara dapat mengirimkannya dengan melihat informasi berikut ini. Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan dan Panitia Paskah 2022 akan menyalurkannya bagi sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Mari berpuasa, mari berdisiplin rohani, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat dan bersukacita. Tetaplah semangat dan bersukacita. Salam kasih. Salam kasih. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat dan Simpatisan GKI Pondok Indah, selamat malam. Ibadah online Rabu Abu hari ini, 2 Maret 2022, akan dilayani oleh Penatua Alexardo Cesario Saragi. Dalam ibadah Rabu Abu yang menandai awal masa Raya Paskah ini, akan dilakukan prosesi pengolesan abu. Jemaat dipersilakan untuk menyediakan abu. Aksi puasa Paskah. Masa Prapaskah adalah masa pelatihan disiplin rohani dengan menahan diri dan berpantang. Lama waktunya adalah 40 hari tanpa menghitung hari Minggu, karena hari Minggu dihayati sebagai Paskah kecil. Aksi puasa bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi bisa saja berdisiplin menahan diri untuk menikmati hal-hal yang disukai atau juga membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Aksi puasa juga bukan hanya untuk diri sendiri, kita dapat mengurangi dana yang biasa kita gunakan dan mengumpulkannya untuk dibagikan dengan sesama. Majelis Bidang Kespel dan Panitia Paskah 2022 akan menyalurkan dana yang terkumpul kepada para sahabat yang membutuhkan. Mari memasuki masa Prapaskah dengan aksi puasa. Tuhan menolong kita.
Lilin-lilin ini sebagai penanda perjalanan masa raya Paskah kita mulai. Perjalanan Yesus, anak domba Allah, menebus dosa dunia. Mari kita mempersiapkan diri. kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam, di waktu menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengalaman yang mengharapkan datangnya pagi. sebab padanya ada kasih setia, banyak Dia lakukan pembebasan. Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Ibadah Rabu ini kiranya berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan, di dalam nama Kristus Sang Penebus dosa, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penolong. Amin, amin, amin.
Damai sejahtera dan anugerah Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Manusia adalah makhluk yang sangat rawan dengan kesombongan. Pencapaian akan kesuksesan memiliki sisi yang berbahaya. Manusia dengan cepat merasa mampu dan hebat, berpusat kepada diri sendiri, melupakan Tuhan dan mengabaikannya. Kesombongan, keangkuhan diri, menjauhkan manusia dengan Allah. Mari saudara, datanglah kepada Yesus. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan naik, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa kurang. Yesus ku Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus ku datanglah, dari kecewa masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus Aku adalah seorang pelayan gereja. Aku suka menyanyi. Aku juga ikut paduan suara. Dan aktif di beberapa komisi. Setelah pelayanan, aku selalu bertanya kepada teman sepelayananku, bagaimana tadi? Ada masukan? Maksudku baik, untuk improvement di pelayanan yang akan datang. Namun, tanpa kusadari, ternyata pertanyaan itu juga menjadi motif untuk mencari pujian. Jujur, aku mengharapkan jawaban bagus atau hebat atau bahkan luar biasa. Awalnya memang aku ingin memberi yang terbaik. Tapi ternyata ada keinginan tersembunyi bahwa aku ingin dianggap hebat. Dan hal itu membesarkan kepalaku. Kadang aku juga ingin dibandingkan dengan yang lain, agar aku diakui lebih baik dari yang lain. Aku malu, jiwaku tersipu.
Maafkan aku Tuhan. Seharusnya segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Saya mempunyai satu WhatsApp group eksklusif, isinya hanya saya dan 2 teman lainnya. Kami sering menggosipkan teman kami, yang kami anggap postingan atau komentarnya tidak sesuai dengan idealisme kami. Betapa sombongnya kami, menganggap idealisme kami yang paling benar. Betapa pengejutnya kami, hanya berani bergosip di belakang, tanpa berani mengungkapkannya di depan orang tersebut. Akhirnya bisa punya tas branded setelah kerja bertahun-tahun, menurut gue adalah sebuah pencapaian ya. Nggak salah dong kalau pamer sedikit di medsos. Rasanya kalau inget momen itu, malu gue sama diri sendiri. Saudara, marilah kita berefleksi serta mengakui kelemahan dan kerapuhan kita. Memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan secara pribadi. Jemaat diundang untuk mengambil waktu sejenak dan berdoa kepada Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa kita. Ya Allah, kami adalah manusia-manusia yang rapuh. Tapi kerap kali untuk menutupi kerapuhan kami menggunakan keangkuhan kami. Kerap kali kami terlalu angkuh untuk mengakui bahwa kami rapuh. Kerap kali sikap kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, melukai hati sesama kami. Dan dengan demikian kami pun melukai hati Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan merenungkan akan sabda Tuhan, mengoleskan abu di dahi kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk memeriksa diri kami, membuka hati kami di hadapan Engkau selebar-lebarnya. Dan biarlah kami boleh mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Sungguh ya Allah, dalam kerendahan hati kami memohon anugerah pengampunan yang berasal dari Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kami mengakui segala dosa dan salah kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebagai umat yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita memberikan salam damai.
Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Ya Kristus, Sang Kasih yang sejati, kami umat-Mu yang rapuh ini sungguh mensyukuri anugerah pengampunan dosa yang Kau beri kepada kami. Anugerah pengampunan yang membuat hati kami damai, bukan saja dengan diri kami sendiri, tetapi dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah lewat pembacaan dan permenungan kami boleh menemukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan bagian dari firman Tuhan, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan permenungannya akan firman-Mu, biarlah melalui kami, umat boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Matius 6, ayat 1-6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, selamat malam. Malam hari ini kita melaksanakan mengikuti ibadah Rabu Abu.
Rabu Abu sendiri adalah hari pertama dari masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari. Saudara, dalam tradisi Kristen, angka 40 ini punya makna. Ia menggambarkan lamanya sebuah proses persiapan. Misalnya aja Bapak Ibu, ketika Musa berpuasa 40 hari sebelum ia menerima 10 perintah Allah. Elia juga demikian, 40 hari. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ia berada selama 40 hari 40 malam di padang gurun, berproses sebelum akhirnya ia melayani dunia. Nah, abu sendiri, Bapak Ibu, adalah sebuah media yang dipakai untuk menyimbolkan sebuah pertobatan. Bapak Ibu diharapkan sudah menyiapkan abunya di rumah masing-masing ya. Nanti kita akan mengoleskannya secara bersama-sama. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Alkitab sejumlah kisah itu menggunakan abu sebagai simbol pertobatan, simbol penyesalan, sekaligus simbol yang mengingatkan akan kerapuhan kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari ke depan, selain kita melakukan puasa, kita juga akan diajak untuk berwisata. Berwisata kemana? Berwisata untuk memeriksa kedalaman batin kita. Lalu kita melihat keberdosaan kita di hadapan Allah dan sesama. Nah, maka secara khusus, seperti yang di video di prelude sebelumnya, Pendeta Boni sudah mengatakan, selama 7 kali ibadah ke depan, termasuk hari ini, kita akan merefleksikan 7 dosa utama. Atau yang biasa kita kenal dengan 7 deadly sins. Setiap minggu kita akan mendalami, berefleksi 1 dosa utama. Nah, mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa disebut dosa utama? Bukankah dosa itu kalau di mata Tuhan sama aja? Terlepas dari besarnya, kecilnya, dosa ya dosa. Nggak ada istilah yang namanya dosa putih, dosa abu-abu, nggak ada itu. Di mata Tuhan dosa sama aja. Bukankah seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, di satu sisi hal itu benar. Tapi di sisi yang lain kita dapat melihat bahwa 7 dosa ini adalah dosa-dosa yang dapat melahirkan dosa-dosa yang lain. Itu kenapa ia disebut dengan dosa utama. Jadi mereka ini nih, 7 dosa ini nih, dia bersifat generatif, melahirkan dosa-dosa yang lain. Misalnya aja Bapak Ibu, dosa keserakahan. Keserakahan pada dirinya sendiri adalah sebuah dosa. Tapi karena keserakahan, seseorang bisa saja membunuh orang lain. Dia melahirkan dosa yang lain, pembunuhan. Nah, seperti itulah hal yang membuat 7 dosa ini disebut sebagai dosa utama. Apa saja sih 7 ini begitu ya? Kita dapat tahu bahwa 7 dosa utama ini adalah 1. Kesombongan, 2. Iri hati, 3. Kemarahan, 4. Ketamakan, 5. Nafsu birahi, 6. Kerakusan, lalu yang ke-7 kemalasan, mager. Wah, ternyata mager masuk dosa utama. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sekilas Bapak Ibu kita bisa langsung membayangkan dosa apa aja yang bisa dilahirkan dari dosa-dosa ini. Dengan cepat misalnya kita lihat iri hati. Karena iri, orang bisa saja memfitnah orang lain. Ketamakan, tamak begitu ya. Karena tamak, gak bisa bersyukur, gak pernah puas, bisa aja dia merampas hak orang lain. Dan sebagainya dan seterusnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan fokus belajar mengenai dosa yang pertama, yaitu apa? Kesombongan. Nah, menurut John Climacus, kesombongan adalah dosa yang paling serius dari daftar 7 dosa utama ini. Karena dia bukan saja melahirkan dosa yang lain, seperti contoh-contoh sebelumnya, kesombongan bisa melahirkan dosa atau bisa memicu dosa utama yang lain. Itu kenapa ia mengatakan bahwa kesombongan adalah dosa yang paling serius di list 7 dosa utama ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu kesombongan. Ini kata yang akrab dalam keseharian kita. Entah kita melihat kata ini cocok dikenakan kepada si A, atau kita sering mendengar orang lain menyematkan kata itu kepada kita. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk melihat kesombongan ini dan memahaminya dengan tuntunan bantuan dari seorang profesor bernama Rebecca DeYoung. Nah, kalau kita coba dalami ya Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu berdiskusi sejenak bersama keluarga di rumah. Kira-kira apa bedanya kesombongan dengan keangkuhan? Silahkan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara. Apa bedanya antara kesombongan dengan keangkuhan? Mirip ya dua kata ini ya. Tetapi sebetulnya kalau kita dalami, dua kata ini punya perbedaan. Seorang profesor filsuf bernama Rebecca DeYoung beberapa tahun yang lalu menerbitkan sebuah buku. Judulnya adalah Vainglory. Dalam salah satu bagian di buku itu, DeYoung menawarkan sebuah ilustrasi yang dapat membantu kita membedakan antara kesombongan dengan keangkuhan. Sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris, pride dengan vainglory. Nah, kata vainglory ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, paling mirip itu atau paling dekat diterjemahkan sebagai keangkuhan. Keduanya ini agak mirip-mirip, tumpang tindih kadang, tetapi sebetulnya punya perbedaan. Apa perbedaannya? Menurut Rebecca DeYoung, kesombongan itu bicara menyoal tentang posisi dan kekuasaan. Kesombongan menyoal tentang posisi dan kekuasaan. Sementara keangkuhan itu berbicara tentang perhatian dan pengakuan orang lain. Wah, gimana tuh bedainnya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Sederhananya, yang ada di kepala orang sombong itu tuh soal kepemilikan, prestasi, posisi, kedudukan, kekuasaan, pengaruh, sebagainya. Di kepala orang sombong. Di kepala orang angkuh, yang tertanam di sana adalah tentang bagaimana orang lain melihat dia. Citra diri, penilaian, pengakuan orang lain. Gimana orang lain memperhatikan dan mengakui dirinya. Keduanya sekali lagi sebetulnya kerap kali saling terkait satu dengan yang lain. Itu kenapa kita sulit membedakan antara kesombongan dengan keangkuhan. Tapi coba kita bedah perlahan Bapak Ibu. Kita bedah dengan pertanyaan, kira-kira kayak apa sih kesombongan tanpa keangkuhan? Gitu ya. Orang dengan dosa kesombongan itu akan merasa dirinya unggul. Tadi ya, soal posisi, soal prestasi, kekuasaan, dan segalanya. Mereka merasa dirinya unggul, memiliki sesuatu.
Mereka udah merasa dirinya itu hebat, melebihi orang lain. Di langit ketujuh, begitu ya. Dengan demikian, maka pengakuan, pujian dari orang-orang yang ada di bawahnya ini nih, gak terlalu ngefek buat mereka. Karena mereka udah merasa, saya ini udah hebat. Kamu memuji, kamu mencela, wong saya ada di sini kok. Gitu ya. Gak penting-penting amat pendapat mereka. Sepele. Kecenderungannya orang dengan kesombongan adalah mereka tertutup pada masukan, gagasan, pendapat orang lain. Bahkan mereka cenderung menganggap remeh orang lain. Karena mereka udah merasa di atas. Ini kesombongan menurut De Young. Bagaimana dengan keangkuhan tanpa kesombongan? Kalau kita mau buat jadi murni keangkuhan begitu ya. Orang dengan keangkuhan, mereka nggak terlalu tertarik untuk menjadi di atas seperti orang sombong tadi. Prestasi, kekuasaan, kepemilikan yang real seperti itu ya, itu bukan inceran buat mereka. Yang terpenting buat mereka adalah bagaimana orang melihat mereka, pengakuan orang lain terhadap mereka. Seperti banyak terjadi di saat-saat ini. Orang-orang itu gak sungkan pakai barang palsu, memamerkan status palsu, jam mahal yang KW, begitu ya. Foto depan mobil mewah, padahal nyewa, di-upload. Ketika ngupload sesuatu ke akun Instagram atau media sosial, yang ada di kepala mereka adalah berapa banyak nih yang nge-like, berapa banyak yang komen. Intinya di kepala mereka bagaimana pandangan orang lain terhadap mereka. Mereka nih kira-kira ya nggak peduli kalau mereka seorang penulis, mereka nggak peduli tulisan mereka nih mengandung sastra yang baik atau tidak, mengandung konten yang baik atau tidak. Yang terpenting adalah gimana supaya buku saya ini ada di rak buku terlaris. Isinya bagus atau enggak belakangan. Yang penting tuh kelihatannya laris. Enggak sungkan-sungkan mereka sengaja memborong buku mereka sendiri supaya dianggap laris. Lalu dibicarakan orang banyak. Ini menurut De Young adalah sebuah keangkuhan. Yang ada di kepala orang angkuh adalah pengakuan dari orang lain. Nah, kalau kita kembali ke teks yang baru saja kita lihat, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali membuka Alkitab kita dari Matius 6. Kalau kita lihat teks yang menjadi permenungan kita hari ini, menurut saudara, peringatan Tuhan Yesus ini menyoal tentang kesombongan atau keangkuhan. Kesombongan atau keangkuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada 4 tindakan yang Tuhan Yesus soroti. Yang pertama sedekah. Di ayat 1, Yesus bilang, jangan melakukan kewajiban keagamaanmu di depan orang supaya dilihat mereka. Nah, bagian ini saudara, Yesus menunjukkan bahwa orang tuh kerap kali menampilkan ketaatan mereka pada ritus keagamaan supaya apa? Supaya dilihat orang. Mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ayat 2 Tuhan Yesus bicara hal yang serupa. Kalau mau bersedekah jangan mencanangkan. Apa ini maksudnya mencanangkan ya? Sederhananya jangan dijanjikan, jangan diumbar-umbar, saya mau nolong dia tuh. Nggak usah dicanangkan, tolong aja secara diam-diam. Itu ya. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang jangan mencanangkan supaya nggak orang lain lihat. Ayat 3, kalau ngasih pakai tangan kanan, jangan tangan kiri ini tahu. Kalau mau memberi, nggak usah 1 kabupaten tahu. Wong tangan sebelah aja nggak perlu tahu. Sekali lagi, Tuhan Yesus
menyoroti tentang jangan kita melakukan sesuatu demi pengakuan orang lain. Berdoa juga hal yang serupa. Ayat 5 di sana dikatakan, kalau berdoa jangan seperti orang munafik di keramaian supaya orang tahu. Gak perlu nunjukin kepada orang lain lah kalau kita nih taat beribadah. Kira-kira begitu pesan Yesus. Hal puasa juga sama. Tuhan Yesus masih konsisten dengan pesannya. Dalam hal puasa, di sana dikatakan, jangan muram wajah kita. Jangan pasang wajah sendu, pasang wajah lapar. Supaya apa? Supaya orang lihat kalau kita lagi puasa. Nggak perlu. Nggak usah cari pengakuan orang lain. Nah, ini yang Tuhan Yesus bicarakan. Tuhan Yesus menegur orang-orang banyak. Para murid juga diingatkan, termasuk para pemuka agama. Yang kadang melakukan ritual-ritual keagamaan mereka, menunjukkannya untuk dilihat orang. Nah, teks yang menjadi permenungan kita dengan jelas bahwa Tuhan itu mau supaya kita tuh nggak memamerkan tindakan kita demi dilihat orang lain, demi pengakuan orang lain. Nggak perlu. Nggak usah dilihat orang. Tapi, Bapak Ibu Saudara, sebentar dulu. Kita buka Alkitab kita, satu halaman di baliknya. Di pasal 6, Tuhan Yesus bilang, kalau melakukan kebaikan, ibadah, nggak usah orang lain tahu. Tapi Bapak Ibu bisa buka satu halaman sebelumnya. Di Matius pasal 5 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Matius pasal 5 ayat 16. Di sana Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah loh, gimana ini? Sebelumnya Tuhan Yesus bilang, engkau adalah terang dan garam. Tunjukkanlah terangmu pada dunia, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Tetapi pasal setelahnya, Yesus bilang, panjang lebar. Kalau melakukan kebaikan, berupa ibadah, puasa, doa, jangan orang lain lihat. Kok Tuhan Yesus tidak konsisten? Yang jadi persoalan adalah, apakah betul Tuhan Yesus itu nggak konsisten? Kuncinya ada di dalam ayat itu sendiri. Itu kenapa kita nggak boleh baca ayat itu sepotong-sepotong. Mari kita lihat lagi Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di situ letak kunci perbedaannya. Pasal yang kita baca hari ini, Yesus menegur orang banyak, terutama para pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, para muridnya sendiri, yang seolah-olah menunjukkan terang mereka di depan orang lain, menunjukkan perbuatan baik mereka demi memuliakan diri mereka sendiri. Orang-orang itu dengan angkuh menunjukkan ketaatan mereka pada ritus keagamaan demi mendapatkan pengakuan orang lain terhadap mereka. Sementara yang Yesus maksud di pasal sebelumnya adalah, marilah kita melakukan kebaikan, ketaatan kita kepada Allah, supaya apa? Supaya orang lain melihat kemuliaan Bapa. Bisa menangkap perbedaannya? Disinilah sungguh kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Perbedaannya sederhana. Ketika kita melakukan sesuatu, siapa yang dipandang? Apakah kita atau Bapa? Ketika kita melakukan pelayanan, siapa yang dimuliakan? Apakah kita
atau Bapa? Saudara, mari kita memeriksa diri selama ini. Segala sikap batin kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan yang kita lakukan, pelayanan kita, seperti kesaksian beberapa orang sebelumnya. Kita melakukannya atas dasar apa? Untuk kemuliaan siapa? Sungguh ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu aktif dalam pelayanan di gereja, Bapak Ibu bisa melihat betapa pelayanan itu melelahkan. Tanyalah kepada saudara kenalan yang berkegiatan di gereja, aktif melayani di gereja. Itu luar biasa. Waktu mereka terpaksa korbankan, tenaga jelas mereka korbankan, materi somehow kadang-kadang mereka harus berkorban juga. Waktu bersama keluarga mereka juga kadang harus berkorban. Apalagi kalau Bapak Ibu tergabung dalam majelis jemaat. Rapat-rapat di kemajelisan luar biasa banyak sampai malam. Kita periksa diri kita. Kita melakukan itu karena apa? Untuk siapa? Jangan sampai kita melakukannya karena kita terlalu angkuh. Kita ingin dipandang, ingin dipuji, ingin dikatakan hebat, seperti kesaksian tadi. Ingin dimuliakan. Karena kalau demikian, kita hanya meninggikan diri kita sendiri saja. Padahal yang seharusnya kita tinggikan, kita muliakan lewat perlakuan kita adalah Dia yang memanggil kita untuk berperan serta melayani umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kembali diri kita. Jangan-jangan kita menghampiri Dia dengan kesombongan dan keangkuhan. Jangan-jangan kita melayani Dia dengan kesombongan dan keangkuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, Abu mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan Allah dari debu dan akan kembali menjadi debu. Debu merupakan simbol dari kefanaan, dosa, dan kelemahan hidup manusia. Melalui karya penebusan Kristus, kita dipanggil untuk bertobat dan mengalami pembaruan hidup. Dalam ibadah ini, kita akan menandai pertobatan dan kelemahan kita, dan sekaligus kebutuhan kita akan penebusan dan pengampunan dosa dengan pengolesan abu. Nyatakanlah pertobatan kita itu dengan berbalik kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Ingatlah, kita ini hanya debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah manusia yang rapuh seperti debu. Tapi kerap kali kami terlalu angkuh untuk mengakui kerapuhan kami. Kami terlalu angkuh untuk mengakui keterbatasan kami. Dan dengan demikian kami kerap kali menutupi itu dengan tindakan-tindakan yang menurut kami dapat menuai pujian untuk kami. Kami terlalu angkuh untuk mengakui keberadaan kami, sehingga kami menempatkan diri untuk disorot oleh orang lain, untuk diperhatikan oleh orang lain, untuk diakui oleh orang lain. Dan sungguh kami bersyukur ya Allah, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang pemurah. Engkau berkenan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat yang Engkau kasihi. Dan saat ini ya Tuhan, dengan abu yang kami torehkan di dahi kami ingin berkomitmen hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjauhkan diri kami dari sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat memurnikan hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Aku bertobat dan percaya pada Injil. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara dipersilahkan untuk saling mengoleskan abu sambil berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau saudara dapat mengoleskan abu di dahi sendiri sambil berkata, aku bertobat
dan percaya kepada Injil. Aku bertobat dan percaya kepada Injil.
Saudara, hari ini adalah tanda dimulainya masa puasa dan berpantang dalam masa Prapaskah selama 40 hari ke depan. Marilah kita belajar untuk menahan dan menyangkal diri. Kuasailah diri kita agar kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Puasa merupakan bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencari kebenarannya serta kehendaknya dalam hidup kita. Biarlah kita terus menghayati kasih Allah dan mewujudkannya dalam kasih kepada sesama dan segenap ciptaannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, jalanilah masa berpuasa dan seterusnya di dalam kehidupan saudara dengan sikap yang selalu rendah hati. Efesus 4 ayat 2 menyatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Mampukan kami ya Tuhan. Kiranya kerendahan hati akan selalu tertanam di diri saudara. Tolonglah kami Tuhan. Karena itu arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita yang penuh dengan kerapuhan. Kiranya Allah berada di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika dalam kerapuhan kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memampukan hati kita untuk selalu tertuju kepada Allah, memampukan setiap tindakan kita untuk memuliakan Allah. Amin.